Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Fauzi Eko Nugroho, MKom, IPM, ASEAN Engineer, selaku dosen mata kuliah Cloud Computing. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Pengantar Cloud Computing. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Ardiansyah Putra, lalu yang kedua Muhammad Reza Saputra, dan yang terakhir saya sendiri Naufal Rifki Daferus Azizi. Baik, langsung saja kami mulai presentasi kali ini. Pertama adalah definisi cloud computing. Cloud computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan klien dapat mengakses aset komputasi melalui internet, seperti server, aplikasi, dan informasi. Dengan menggunakan teknologi ini, klien dapat memperoleh aset komputasi yang mereka perlukan sesuai permintaan dan membayar sesuai penggunaan yang mereka lakukan. Sejarah cloud computing. Pada tahun 1950 sampai 1960-an, di mana komputer besar digunakan oleh perusahaan besar dan lembaga pemerintah. Kemudian konsep time sharing diperkenalkan di mana banyak pengguna bisa berbagi waktu dan sumber daya dari mainframe. Hal ini menjadi bentuk awal cloud computing. Lalu selanjutnya pada tahun 1970-an, penemuan virtualisasi oleh IBM memungkinkan penggunaan sumber daya komputer yang lebih efisien. Hal ini menjadi dasar bagi cloud computing modern. Lalu pada tahun 1990-an, perkembangan internet dan web hosting memungkinkan perusahaan menyewa ruang server dari penyedia layanan dan application service provider atau ASP menawarkan aplikasi berbasis langganan melalui internet. Lalu pada tahun 2000-an, pada 2006, Amazon meluncurkan AWS. Ini memulai era cloud computing modern. Perusahaan besar seperti Google, Microsoft, dan IBM mengikuti dengan platform cloud mereka sendiri. Lalu selanjutnya yang terakhir pada tahun 2010 sampai sekarang, cloud computing berkembang pesat dengan banyak organisasi memigrasi infrastruktur TI ke cloud. Teknologi hybrid dan multi cloud diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Reza. Selanjutnya adalah konsep dasar cloud computing. Konsep dasar cloud computing adalah paradigma komputasi, di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi disediakan melalui internet dan diakses oleh pengguna melalui jaringan tanpa memiliki perangkat keras atau perangkat lunak secara fisik. Berikut adalah gambar dari ilustrasi cloud computing. Jadi, penyedia layanan cloud computing biasanya akan menyediakan seperti server, virtual desktop, software platform, aplikasi, atau storage. Dan pengguna dapat mengakses layanan-layanan tersebut melalui HP, tablet, laptop, ataupun PC melalui jaringan internet. Selanjutnya adalah karakteristik cloud computing. Pertama, akses internet. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi melalui internet. Hal ini memungkinkan akses dari mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Keamanan dan privasi. Keamanan dan privasi data adalah perhatian utama. Penyedia cloud biasanya menawarkan fitur keamanan yang tinggi. Selain itu, pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan data mereka. Virtualisasi.
Teknologi virtualisasi digunakan untuk memisahkan sumber daya fisik menjadi sumber daya virtual yang dapat diakses oleh pengguna. Selanjutnya, fleksibilitas dan mobilitas. Pengguna dapat mengakses layanan cloud dari berbagai perangkat, seperti komputer, handphone atau ponsel, dan tablet. Selanjutnya, on-demand self-service, yaitu pengguna dapat mengakses dan mengelola sumber daya cloud sendiri tanpa harus berinteraksi langsung dengan penyedia layanan cloud. Selanjutnya, measured service. Pengguna hanya membayar apa yang mereka gunakan berdasarkan bayar per penggunaan atau pay as you go. Selanjutnya, rapid elasticity. Cloud computing memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyesuaikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sumber daya sesuai kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya pengguna membutuhkan kapasitas atau sumber daya tambahan, pengguna dapat menambah kapasitasnya sendiri. Ketersediaan dan redundansi. Data dan aplikasi disimpan di berbagai pusat data untuk mengurangi resiko kehilangan data atau downtime. Selanjutnya, manfaat cloud computing. Pertama, kemudahan akses. Layanan cepat yang tersedia kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan jaringan internet. Selanjutnya, efisiensi biaya. Mengurangi kebutuhan pembelian perangkat keras, perangkat lunak, pembangunan pusat data, ataupun pemeliharaan perangkat. Pembayaran berbasis penggunaan memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih efisien. Aksesibilitas global. Cloud computing dapat diakses dari mana saja, asalkan terhubung dengan koneksi internet. Selanjutnya, keamanan dan pemulihan. Menyediakan layanan enkripsi data, perlindungan siber, dan cadangan otomatis untuk pemulihan jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Kolaborasi real time. Memungkinkan pengguna untuk bekerja bersama dengan pengguna lain secara langsung dari berbagai lokasi. Yang terakhir, inovasi teknologi. Akses ke teknologi canggih seperti AI, machine learning, dan analitik big data tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks. Selanjutnya adalah studi kasus, akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Reza. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Ardianya Putra. Rizky, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini ada bagaimana perkembangan cloud computing dari mainframe komputer hingga platform cloud modern. Jadi pada tahun 1950-an, awalnya mainframe hanya digunakan oleh perusahaan besar karena biayanya yang tinggi. Kemudian diperkenalkannya konsep time sharing yang dapat berbagi waktu dan sumber daya dengan banyak pengguna. Dan kemudian di tahun 1970-an, IBM memperkenalkan teknologi virtualisasi yang menjadi landasan bagi cloud computing modern. Dan di tahun 1990-an, mulai berkembangnya internet dan banyaknya perusahaan yang menggunakan layanan web hosting. Kemudian di tahun 2006, Amazon Web Service menawarkan layanan komputasi dan penyimpanan data berbasis cloud, dan diikuti oleh Google, IBM, dan Microsoft yang juga mengembangkan layanan cloud-nya sendiri. Hal ini menandakan dimulainya masa cloud computing modern. Next. Kemudian di sini ada apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengadopsi cloud computing. Yang pertama, ketergantungannya kepada koneksi internet. Nah, cloud computing sangat bergantung kepada koneksi internet yang cepat dan stabil.
Jika koneksi internet terganggu, akses ke aplikasi dan data di cloud juga akan terganggu. Dan kedua, ada ketergantungan pada penyedia layanan cloud. Jadi suatu perusahaan bergantung kepada penyedia layanan cloud. Sehingga jika penyedia layanan tersebut mengalami masalah teknis atau downtime, maka hal ini bisa berdampak besar pada operasional perusahaan. Next. Kemudian di sini ada bagaimana manfaat computing dapat membantu perusahaan menghemat biaya operasional dan meningkatkan efisiensi bisnis. Nah, jadi di sini dengan menggunakan computing, perusahaan dapat menghemat biaya dengan menambah kapasitas cloud dengan tambahan biaya tanpa harus menambah atau mengganti hardware. Dan di sini ada contoh penerapan cloud computing dalam pendidikan. Yang pertama ada penyimpanan data dan materi pembelajaran. Di sini ada Google Drive yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk menyimpan data dan berbagi dan mengakses materi pembelajaran dari mana saja selama terhubung oleh internet. Dan kedua ada Google Classroom yang memfasilitasi pengajaran jarak jauh di mana pengajar dapat memberikan tugas, kuis, dan ujian secara online. Dan kedua ada pembelajaran jarak jauh. Platform daring seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams memungkinkan pembelajaran jarak jauh di mana pengajar dan siswa dapat berinteraksi secara langsung tanpa bertatap muka. Next. Baik, terima kasih Rizky. Sekarang adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu cloud computing merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk dapat mengakses komputasi serta berbagi sumber daya melalui internet tanpa harus memiliki perangkat lunak atau fisik tersentuh. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan layanan cloud computing, seperti biaya yang efisien, kemudian kemudahan akses, keamanan data, serta dapat mengakses teknologi yang tidak kita miliki. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.